Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh memulai akan ibadah kita pada pagi hari ini.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Dan kami semua mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta, beserta dengan segala isinya. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta kepada kita semuanya, dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, untuk kita boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya penyertaannya adalah penyertaan yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Dan bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan akan keberita firman Tuhan, sehingga boleh kita akan semakin dikuatkan dan dibangun dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Silakan, Pak. Terima kasih. Sekali lagi shalom. Shalom. Dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan Yesus Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Lebih lagi kita mau bersuka cita karena Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Di dalam Tuhan kita temukan sukacita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita lebih lagi mau membuka hati kita. Mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berisikan tentang janji Tuhan. Yang membawa kita melewati kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Ku yakinlah, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia
ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami sungguh meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau adalah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang sungguh penuh kasih, yang boleh membawa sebuah karya kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan besar luar biasa. Yang membawa kami menuju kepada sebuah pengharapan. Yang membawa kami menuju dalam sebuah kepastian. Di mana boleh Tuhan melawat dan membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Yang boleh membuahkan sebuah maut dalam kehidupan kami. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh hadir di dunia, boleh menjadikan hidup kami menjadi semakin berharga. Dan mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang sungguh mengasihi kami. Kau Allah yang memberkati dalam setiap kehidupan kami. Bila pimpinan-Mu akan boleh memberkati kami untuk kami sebentar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau akan pakai hamba-Mu yang terbatas adanya. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat, pengertian. Segala dalam setiap apapun yang boleh hamba-Mu sampaikan, yang boleh Tuhan pakai. Untuk mulut bibir hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kuasai kami dan bukakan ruang hati kami Tuhan. Untuk menjadikan firman-Mu menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Dan menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita sudah masuk dalam minggu yang ketiga ini atau minggu yang kedua ini. Kita boleh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Menyertai, memberkati dalam kehidupan kita untuk membawa sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah yang boleh nyata dan boleh hadir di dunia itu boleh datang untuk melawat dan membebaskan dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya ada di dalam dunia dan lahir dengan sama menjadi manusia seperti kita. Tidak melakukan segala sesuatu, tapi dia boleh melakukan sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Untuk mengadakan sebuah mukjizat dalam setiap kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada sebuah tragedi yang luar biasa. Dan ini adalah suatu kisah nyata pada tahun 2010 yang boleh terjadi di Chile. Di mana ada 33 orang penambang yang boleh terperangkap di dalam tambang bawah tanah yang mengalami keruntuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka boleh terperangkap bukan dalam suatu waktu yang singkat. Tapi mereka boleh terperangkap dalam sebuah kegelapan, bahkan ada sebuah sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka yang dimana mereka boleh berpikir sudah gak ada harapan lagi. Tapi mereka boleh berkata bahwa apapun yang mereka alami, mereka boleh hidup dalam sebuah doa dan pengharapan bahwa suatu ketika ada sebuah upaya penyelamatan yang mereka boleh dapatkan.
Satu waktu yang tidak singkat mereka boleh mengalami dan mereka harus menunggu selama 69 hari, saudaraku. Waktu yang gak singkat, saudara. Namun satu hal yang menjadi sebuah pengharapan bahwa ternyata di saat mereka bergumul di bawah reruntuhan tanah di dalam terowongan yang ada, tapi di atas di mana mereka boleh melakukan sebuah upaya penyelamatan. Bahkan ada sebuah lawatan dari Presiden Chili yang bernama Sebastian Pinera. Dia langsung terjun ke dalam lokasi untuk bagaimana dia boleh memimpin dalam penyelamatan, dalam upaya penyelamatan yang dia lakukan. Dan ternyata upaya penyelamatan yang mereka lakukan sungguh membuahkan hasil yang luar biasa. Bahkan negara Chile mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, saudaraku, dalam upaya penyelamatan itu. Mereka mengeluarkan biaya sebesar 20 juta US dollar atau setara dengan 290 miliar rupiah. Mereka lakukan dengan upaya tersebut sekalipun apapun yang terjadi. Supaya 33 penambang yang terjebak di bawah tanah mereka boleh dapat lakukan dan mereka boleh dapat selamat. Dan dalam sebuah proses upaya penyelamatan pada akhirnya mereka boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang notabene dalam penyelamatan semuanya dibuat Tuhan berhasil. Dan pada akhirnya 33 orang penambang tersebut mereka boleh dikeluarkan satu demi satu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita saat ini merasa hidup kita boleh menjadi sebuah kehidupan yang saat ini kita boleh hadapi dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang seolah-olah seperti dilupakan Tuhan? Suatu pertanyaan yang akan muncul dalam kehidupan kita seolah-olah kita boleh mengalami sebuah ikatan dosa, belenggu dalam kehidupan kita, yang maut boleh membawa sebuah kematian dalam kehidupan kita, tetapi satu hal kadangkala di saat kita boleh mengalami tantangan pencobaan dalam kehidupan kita, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, seolah-olah kita berkata, kayaknya kita dilupakan Tuhan. Seolah-olah kita bertanya di mana Tuhan dalam setiap apa yang menjadi persoalan kita. Lalu kadangkala kita juga bertanya, apakah kita saat ini merasa seolah-olah kita ini sendirian dalam menghadapi semua tantangan dalam kehidupan kita. Saat 33 orang yang terjebak dalam terowongan tersebut, dalam sebuah penambangan emas dan tembaga tersebut, dia boleh mengatakan sudah gak ada harapan lagi. Seolah-olah mereka sudah sendirian dan tidak ada sebuah hal yang akan menyelamatkan dalam kehidupan mereka. Namun satu hal yang terjadi, di mana lawatan daripada Presiden Chili, bahkan orang-orang yang boleh ambil bagian saudara dan semuanya. Mereka boleh berdoa, melakukan sesuatu yang terbaik. Dan pada akhirnya mereka boleh mendapatkan keselamatan. Tapi kadangkala di saat kita boleh menghadapi suatu kesulitan, seolah-olah kita merasa sendirian dalam kehidupan kita. Lalu apakah kita juga merasa saat-saat ini di sekelilingi hanya ada kegelapan saja di dalam kehidupan kita? Apalagi dengan dampak pandemi COVID yang begitu bergelora dalam setiap kehidupan kita. Yang rasanya tidak ada ujungnya. Tapi yakin dan percaya bahwa di saat apapun yang terjadi, karya Tuhan dia berjanji dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus datang untuk melawat dan membebaskan kita. Amin. Tuhan Yesus datang untuk melawat dan membebaskan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita harus mengetahui bahwa ternyata ada kebenaran yang indah yang boleh kita dengar, yang kita boleh dapatkan bahwasanya apa? Tuhan tidak pernah sekali-kali pun melupakan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun yang boleh badai kehidupan yang kita alami, bahkan kesulitan apapun yang kita boleh jalani, bahkan Tuhan tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita, membiarkan kita dan melupakan kita. Saya yakin dan percaya dalam setiap kehidupan kita meyakini iman yang sama demikian. Walaupun mungkin saat-saat ini kita boleh terdampak dari apa yang menjadi pandemi ini. Walaupun saat-saat ini kita harus berjuang mulai dari sesuatu yang sederhana kembali. Yang walaupun kita hari-hari ini harus berjalan sesuatu dengan apa yang menjadi sederhana mungkin dalam kehidupan kita.
Namun ingatlah dalam kehidupan kita ada sesuatu kabar sukacita. Bahwa dia datang ke dunia untuk melawat kita. Untuk sekali-kali pun dia tidak akan pernah melupakan kita dari apa yang menjadi kesulitan dan tantangan kita di dalam kehidupan kita. Bahkan dia datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga akan pernah sekali-kali melupakan kita. Kebenaran yang lain menyatakan bahwa dia menanti-nantikan saatnya untuk melawat hidup saya dan saudara. Sebab dia rindu untuk membebaskan serta menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Dari segala apapun yang menjadi bagian rintangan dalam kehidupan kita. Dia ada Allah yang senantiasa mempunyai sebuah karya yang ajaib dalam kehidupan kita. Notabene kalau kita boleh melihat sebuah karya kasih Tuhan, bukan hanya hal-hal yang menjadi sebuah keajaiban terbesar. Hanya masalah makan saja. Tuhan juga melawat dan membebaskan dan memberkati dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalau kita boleh melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam sebuah perjumpaan banyak orang untuk melihat dan mendengar akan pengajaran Tuhan. Dan di saat itulah murid-muridnya boleh berkata, Tuhan biarlah mereka pergi dan pulang. Supaya mereka tidak akan mengalami kelaparan. Tapi Tuhan berkata apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Berilah mereka makan. Masalah perut aja Tuhan perhatikan loh saudaraku. Iya kan? Dan disitulah Tuhan berkata berikanlah mereka makan. Dan apa yang ada padamu saat itu? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Disitulah Tuhan berkarya secara ajaib dan luar biasa. Dan dalam endingnya dikatakan apa? Yang makan berapa saudaraku? 5.000 laki-laki saudaraku. 5.000 laki-laki dan masih sisa berapa? 12 bakul. Bayangkan saudaraku, masih sisa 12 bakul. Ini akan ceritanya akan bisa menjadi beda jikalau yang makan itu ibu-ibu. Bedanya apa saudaraku? Saat ibu-ibu makan pasti ingat suami dan anak-anaknya. Masih bawa apa? Kresek saudaraku. Jadi tidak ada sisa ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Tuhan berkarya dan mukjizatnya boleh nyata di dalam kehidupan kita. Hanya masalah makanan saja Tuhan berperan penting dalam kehidupan kita. Dan bahkan yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Yang dimana kematian atau maut Tuhan boleh berkarya. Untuk bagaimana dia mengosongkan dirinya untuk taat sampai mati. Dan dia boleh hadir di dunia dan lahir bagi kita. Untuk menyelamatkan kita. Dan dia tidak pernah melihat apapun latar belakang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah melepaskan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang kita boleh akan lihat. Yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata demikian. Jadi apabila anak itu, ini menyebutkan bahwa Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Sebab itu jikalau anak itu membebaskan kalian, barulah kalian benar-benar bebas. Ini menunjukkan bahwa hanya ada satu cara untuk kita boleh mengalami sebuah kemenangan. Pembebasan. Oleh karena apa? Oleh karena lawatan daripada seorang anak, seorang putra yang lahir di dunia. Untuk memberikan sebuah kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah sesuatu hal yang luar biasa saudaraku. Tidak ada nama di luar daripada Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Maka daripada itu, Yesus datang ke dunia untuk memberikan kemerdekaan, membebaskan kita semua dari hukuman dosa dan hukuman mati. Yang seharusnya kita menjadi status orang yang berdosa, yang akan hidup dalam sebuah kematian kekal. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Menunjukkan bagaimana Allah mengasihi kita. Menunjukkan bagaimana Allah ingin supaya kita manusia ciptaannya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal di dalam setiap kehidupan kita.
Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di saat kita boleh hidup di dalam dosa, ternyata di dalam kehidupan kita itu sering apa saudaraku? Sering menuruti keinginan dosa dalam hidup kita. Sering apa saudaraku? Sering menuruti apa yang menjadi hasrat hidup kita untuk tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kepada kita bersama. Sebab itu saudaraku di dalam Roma 6 ayat 12 sampai 13. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Sebab kamu jangan lagi menuruti, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati karena dosa, tetapi yang sekarang hidup. Sekarang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Orang yang hidup dalam dosa senantiasa menuruti keinginan dosa. Karena apa? Hidupnya sudah dikuasai oleh dosa. Ada sebuah intervensi dosa itu yang membuat orang senantiasa melegalkan untuk bagaimana mereka melakukan sebuah kejahatan di dalam kehidupan mereka. Gak apa-apalah, yang penting saya diuntungkan. Gak apa-apalah orang lain menderita, yang penting saya happy-happy saja. Gak apa-apalah orang merasakan dampaknya, yang penting saya aman-aman saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat dosa itu berkuasa di dalam tubuh kita, maka kita akan menjadi penurut-penurut dosa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dosa itu membuat kita menjadi orang-orang yang boleh hidup dalam sebuah kehidupan kelaliman, kejahatan. Untuk kita memikirkan sesuatu yang tidak berkenan kepada sesama dan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa ketika kita masih di dalam dosa, hidupnya seringkali untuk bagaimana menuruti segala apa yang menjadi keinginan kita. Untuk melakukan kejahatan dan seterusnya. Maka daripada itu kalau kita sudah syarat dengan dosa, syarat dengan penuh keinginan untuk boleh berbuat jahat, maka orang seringkali apa? Melakukan apa yang menjadi tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pada akhirnya orang kan lebih suka menyimpan kejahatan daripada kebaikan. Ya kan? Maka orang kalau sudah dijahatin sekali, maka kebaikan yang sudah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali akan hilang begitu rupa. Maka kita akan boleh melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih ada di dalam dosa, kita menuruti apa keinginan dosa. Dan bukan hanya itu saja. Kita tidak bisa melakukan yang baik, malah sebaliknya yang tidak baik kita kerjakan saudaraku. Roma 7 ayat 19 berkata apa? Sebab bukan apa yang kau kehendaki yaitu yang baik yang kau perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Masa lalu Rasul Paulus yang menjadi sesuatu pengalaman yang menyiratkan bahwa dalam setiap apapun yang dilakukan dianggap baik, ternyata itu menjadi sampah dalam kehidupannya. Sehingga di dalam kehidupannya apa yang dibuat baik dalam kehidupannya masa lalu saat dia menjadi Saulus, itu menjadi sesuatu perbuatan yang tidak baik ternyata. Tetapi di saat dia boleh hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, disitulah dia bisa merubah apa sesuatu yang tidak baik yang dia lakukan menjadi baik di dalam kehidupannya. Karena Tuhan ada di dalam dirinya. Maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat dosa ada di dalam diri orang tersebut, maka orang tersebut tidak bisa melakukan yang baik. Malah sebaliknya yang jahat dia lakukan. Entah itu karena ada sesuatu yang menyelubungi mereka untuk melakukan kejahatan. Entah itu harta. Entah itu sesuatu yang boleh memotivasi dia untuk bagaimana dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu saja mereka tidak bisa melakukan yang baik saudaraku. Tapi apa? Orang itu menjadi malu dan hidupnya mengalami kematian rohani. Mengapa tidak saudaraku yang dikasihi Tuhan? Di saat orang syarat dengan dosa, maka kerohanian mereka tidak akan pernah dijaga dalam kehidupan mereka karena mereka syarat dengan sebuah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka
Apa yang menjadi benaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam Roma 6 ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Bagaimana sebuah tindakan seorang pribadi yang bernama Adam dan Hawa. Yang boleh mereka jatuh di dalam dosa. Yang pada akhirnya mereka malu melihat dirinya karena mereka terlanjang. Dan disitulah mereka mendapatkan sebuah kehidupan yang dimana mereka terpisah untuk takut melihat Tuhan dalam sebuah relasi. Di mana mereka boleh menyatakan bahwa di dalam dirinya, Tuhan aku ini telanjang, aku malu untuk hadir, untuk menghadap-Mu, untuk boleh bertatap muka dengan-Mu. Tapi disitulah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang hidup di dalam syarat yang masih berdosa dalam kehidupannya, dia akan menjadi malu karena dia tidak layak. Dia menunjukkan dia tidak layak. Tapi satu hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan hadir untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak memandang rendah lagi dalam hidup kita. Selain itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita juga menerima penghukuman yang kekal daripada Allah. Itu yang menjadi sebuah kesimpulan bagaimana orang yang hidup syarat dengan dosa. Sehingga dalam Roma 6 ayat yang 23 berkata apa? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Semua ada konsekuensinya saudaraku yang dikasih Tuhan. Di saat kita melakukan yang baik, ada sebuah buah yang baik bagi kita. Tabur tuai akan berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Maka daripada itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang itu masih melakukan suatu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang masih syarat dengan apa yang menjadi dosa tersebut, maka kalau kita boleh melihat dalam kehidupan kita, bahwa ternyata upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia itu adalah sesuatu hidup kekal dalam Kristus Yesus. Maka saya boleh katakan saudaraku yang dikasih Tuhan, dosa itu ibarat kuk yang menekan, yang membuat manusia tidak dapat bebas bersekutu dengan Allah. Dan ada jurang yang memisahkan kita dengan Allah. Sehingga tidak ada sesuatu relasi yang baik. Maka bagaimana untuk mewujudkan semuanya itu, dia boleh datang untuk melawat kita, untuk membebaskan kita dari keberdosaan kita. Sehingga dari situlah kita akan boleh melihat bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Begitu besar kasih Allah bagi saya dan saudara. Untuk supaya apa? Untuk supaya bagaimana kita mengalami sebuah perubahan, pembebasan dalam kehidupan kita. Lawatan Tuhan yang menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagaimana orang yang hidup masih syarat untuk boleh hidup terbelenggu oleh dosa. Hidupnya demikian. Akan tetapi di saat kita boleh melihat bagaimana di saat kita boleh meresponi apa yang menjadi kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan sebuah kehidupan yang dimerdekakan oleh karena kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Maka kita boleh melihat kita akan boleh mengalami yang namanya perubahan. Perubahan apa saudaraku? Yang pertama kita akan kembali menerima hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya, yang hidup di dalam kasih karunia Allah, yang hidup dalam kemurahan Allah, yang hidup dalam kelimpahan Allah. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Allah punya destiny, Allah punya tujuan supaya kita boleh kembali menerima hidup yang sesungguhnya, mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Allah bukan hanya hadir di tengah-tengah kita
untuk bagaimana dia menikmati akan apa yang ada di dunia ini. No, tapi dia boleh hadir untuk melakukan pembebasan, lawatan, untuk melawat kita, untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Yang dahulu hidup dengan syarat dosa, yang selalu hidup tidak bisa melakukan yang baik. Tapi hari ini kita boleh diubahkan, menerima kehidupan yang sesungguhnya untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dia datang untuk mempunyai sebuah karya yang indah di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu bukan hanya kemurahan saja yang boleh kita dapatkan dalam karya penyelamatan Dia. Tapi kelimpahan dari segala sesuatu Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Selain kita menerima akan apa yang menjadi sebuah kehidupan kita yang sesungguhnya, kita akan menerima roh Allah dalam hidup kita. Yang dimana roh kita dari saat kita berdosa, kita dibelenggu dengan dosa. Maka kita dengan persekutuan oleh roh Allah, kita dibukakan sebuah kehidupan untuk menerima hidup. Persekutuan yang luar biasa. Mendapatkan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Maka dalam Roma 8 ayat 1-2 berkata demikian. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita sudah dipimpin oleh roh daripada Allah yang boleh menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus menyatakan, hidup yang kuhidupi bukan aku lagi yang hidup, melainkan roh Kristus yang hidup di dalam aku. Yang memberikan kebebasan, yang melawat aku menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka daripada itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sebetulnya kalau kita boleh melihat dalam kehidupan kita, kita harusnya mendapatkan sebuah kebinasaan. Tapi yang ketiga, Tuhan berkata kepada kita, kita dilayakkan untuk mendekati tahta Allah. Efesus 3 ayat 12 berkata, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita. Oleh iman kita di dalam Yesus Kristus dan kita menerima Yesus dari karya yang luar biasa yang boleh Tuhan nyatakan kepada kita. Kita dilayakkan, kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan disitulah kita boleh layak untuk mendekati tahta Allah kembali. Untuk menikmati sebuah persekutuan dengan roh Allah, dengan Allah. Dan tidak ada pemisah di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah melayakkan kita untuk kita hadir dan boleh kita mendekat dalam tahta Allah. Dan selanjutnya perubahan yang kita boleh alami di saat kita boleh hidup dimerdekakan, kita akan hidup sebagai hamba-hamba Allah. Firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Satu prinsip hidup yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Harus bagaimana hidup kita menjadi hidup sebagai seorang pribadi yang menjadikan hidup kita menjadi hamba Allah. Allah sudah lahir dan datang ke dunia. Dan Dia boleh hidup, sudah menjadikan teladan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan bahkan dalam setiap kehidupan Allah di dunia ini menjadikan sebuah pengharapan dalam kehidupan banyak orang. Sehingga dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Yesus menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah kita hidup menjadi hamba-hamba Allah yang setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat sesama dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kehadiran Yesus adalah Tuhan yang menjadikan manusia telah menyelamatkan kita. Telah membebaskan kita
Dan karya penyelamatan di kayu salib kesediaannya tinggal akan ada di dalam hidup kita. Dan menjadikan hidup kita menjadi mengalami perubahan demi perubahan. Dan bahkan di dalam rohnya yang kudus membuat kita melewati angin ribut, badai pencobaan, dan kehadirannya di dunia ini. Membuat hidup setiap orang yang percaya akan mengakhiri dengan happy ending. Sukacita luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya lawatan Tuhan, pembebasan Tuhan, berarti Dia dengan sengaja memperhatikan hidup saya dan saudara untuk mengunjungi kita dan membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Untuk membawa kepada anugerahnya yang ajaib. Kemurahan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Untuk semua karya ajaib yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh melihat lawatan Allah yang begitu luar biasa, yang dengan sengaja mau memperhatikan hidup kami, masalah kami, tantangan hidup kami, bahkan kesulitan terbesar yang kami boleh alami yaitu yang namanya kematian. Tapi saat ini Tuhan boleh membebaskan kami dan boleh memberikan dan menjadikan jaminan atas hidup kami. Pola di saat kami boleh hidup di dalam Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami akan boleh mengalami perubahan. Dan disitulah kami akan boleh mendapatkan sebuah jaminan kehidupan yang kekal. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau rindu meresponi kan firman Tuhan ini. Karena Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Kepada saya dan saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, kau tunjukkan kasih Tuhan. Kau boleh sudah menunjukkan kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kau boleh datang dan melawat kami, membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Dan seharusnya kami mati dalam sebuah kebinasaan kekal. Tapi karena oleh Kau boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, menjadi pribadi yang menyelamatkan kami, maka kami mendapatkan jaminan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu jaminan kehidupan yang kekal. Untuk kami boleh masuk dalam tatamu yang suci, untuk kami boleh masuk dalam persekutuan yang luar biasa bersama dengan Allah Bapa. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Haleluya. Bapa yang setia. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami pada pagi hari ini. Bila Kau akan melawat kami dalam pagi hari ini Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Baik yang kami beribadah secara offline. Baik setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah secara online. Tuhan Yesus, kiranya Kau boleh hadir dan melawat di tengah-tengah ibadah kami.
Di saat mereka boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga mereka, kami percaya Tuhan juga hadir dalam kehidupan mereka untuk melawat mereka. Kalau boleh pada hari ini, adakah di antara kita yang saat ini mengalami pergumulan dan tantangan, bahkan kesulitan dan apapun yang kita boleh hadapi dalam sebuah kesakitan pun, hari ini Tuhan akan melawat hidupmu. Hari ini Tuhan akan membebaskan hidupmu. Dia datang untuk melawatmu. Dia datang untuk membebaskan. Kelahirannya membawa sukacita. Kelahirannya membawa damai sejahtera. Dan jikalau ada dalam ibadah secara offline maupun online, jikalau ada sebuah tantangan kesulitan yang boleh hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, kami akan rindu mendoakan. Jikalau ada, silakan angkat tangan sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Bila Tuhan akan melawat kehidupanmu untuk menjamah hidupmu di dalam kehidupanmu. Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapa di surga, Kau lawat setiap anak-anakmu yang saat ini mengangkat tangan di tengah-tengah ibadah offline pada hari ini. Dan juga kami boleh melihat ataupun seseorang yang boleh saat ini mengangkat tangannya dalam ibadah online yang mereka boleh ikuti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, pelawatan kuasa mengalir dalam kehidupan mereka. Membebaskan di dalam kehidupan mereka dari segala belenggu-belenggu yang membelenggu dalam kehidupan mereka. Baik itu kesulitan mereka, baik itu kesakitan mereka, baik itu kekurangan mereka. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kekurangan Tuhan akan cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kesulitan Tuhan akan berkati mereka kemudahan demi kemudahan. Yang saat ini mereka mengalami kelemahan Tuhan akan berikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya hari ini lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Memberkati dan membebaskan mereka. Sehingga kami akan boleh membawa berkas-berkas Tuhan. Jawaban Tuhan ya dan amin akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Haleluya. Kami juga membawa untuk siapa apa yang menjadi doa kami Tuhan. Pergumulan kami bila Tuhan yang menyelesaikannya. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kami juga berdoa untuk apa yang menjadi bagian dalam pergumulan gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati dan melawat. Memberkati dalam sepanjang apa yang menjadi rangkaian Natal. Dalam bulan Desember ini Tuhan. Kau memberkati dan tangan kasih-Mu akan terus menyertai di dalam segala sesuatunya. Baik dalam ibadah malam Natal, kebaktian perayaan Natal, kebaktian umum, kebaktian awal tahun, tutup tahun. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang menjadi ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Tuhan lawat, Tuhan berkati. Jadikan mereka berkat. Dan sidang jemaat Tuhan boleh melakukan sesuatu yang terbaik. Dan mereka boleh ambil bagian dalam ibadah tersebut. Dan kami juga berdoa untuk anggaran Natal yang ada. Biarlah Tuhan akan memberkati untuk semuanya, boleh Tuhan berkati. Tuhan cukupkan dan kami boleh bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Bahwa kami percaya rangkaian Natal dan tutup tahun semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun sepekan minggu yang lalu. Untuk Ibu Tabita Muciati, Yemima Winda, Yohanes Setiawan, Naomi Intan Natalia, Ibu Dorcas Cumiati, Bu Lili Yuliani, Tris Murdianti, Bapak Immanuel Tommy, Ibu Lili Sukamto, Yohanes Kristanto, Naomi Mira, dan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sugiharto, Ibu Ruth Wasmi, Ibu Irnawati, Andreas Basa Mangut, dan Ibu Lydia Natalia. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Memberkati dalam pelayanan pekerjaan, keluarga mereka dan apapun yang dikerjakan bila Tuhan akan buat berhasil. Dan sekiranya boleh pertambahan usia mereka boleh semakin setia. Hidup taat sama firman. Dan hidup mereka akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga akan memberkati. Untuk apa yang menjadi bagian dalam pembangunan kantor sinode, Tuhan sertai dan berkati semuanya. Berjalan dengan baik dan biaya yang dibutuhkan. Bila Tuhan Yesus yang memberkati untuk semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Dan semuanya boleh selesai. Dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk
kota dan bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, dipenuhi dengan kesejahteraan, diberkati dengan melimpah dan lawatan Tuhan terjadi atas kota kami dan bangsa kami, pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, semua jajarannya, para menteri dan semua yang terlibat dalam pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka supaya mereka melakukan yang terbaik untuk semua lapisan masyarakat yang ada. Dan mereka boleh senantiasa melakukan terobosan-terobosan untuk membangun kota dan bangsa ini untuk semakin indah dan semakin indah. Kami juga membawa untuk setiap apa yang menjadi bagian dalam persembahan kami, ucapan syukur untuk setiap apa yang menjadi berkat Tuhan, yang boleh Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu untuk memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Dan apa yang kami berikan, semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita. Saya undang untuk sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji pengagungan. Haleluya. Mari agungkan, besarkan Tuhan. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, mulialah namanya, mulialah namanya. Dialah yang disembah, Dia besar dan ajaiblah ya Tuhan, mulialah namanya, mulialah namanya. Dialah yang disembah, sebab besar dan ajaiblah ya Tuhan. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, seluruh semesta ajaib, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, seluruh semesta ajaib, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, besarlah Tuhan, haleluya. Besarlah Tuhan. Dan Allah yang besar itu yang memberkati kami semuanya. Diberkati setiap pribadi demi pribadi. Diberkati setiap keluarga demi keluarga. Diberkati akan setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami, pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, dan keluar masuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan ajar kepada kami untuk kami senantiasa hidup di dalam kekudusan,
hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas hidup kami semuanya. Yaitu bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya kuberi pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan bersatu di sejenak. Shalom saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersuka cita, karena Yesus datang dan membebaskan umat-Nya. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Perempuan Magdalena mengundang kaum ibu untuk hadir dalam ibadah offline perayaan Natal Komisi Perempuan Magdalena pada hari Selasa 22 Desember 2020 jam 5:30 sore dengan tema Kesukaan Bagi Dunia bersama Ibu Sarah Waryono di GKMI Sola Gracia. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja Sabtu 26 Desember 2020 digabung dengan ibadah perayaan Natal GKMI Sola Gracia Jumat 25 Desember 2020. Ibadah online perayaan Natal Komisi Anak Amazing Kids Minggu 27 Desember 2020 pukul 10 pagi dengan tema Kesukaan Bagi Dunia bersama Kak Sarah di channel YouTube GKMI Sola Gracia Semarang. Rangkaian Natal dan tutup tahun GKMI Sola Gracia. Kebaktian Malam Natal, Kamis 24 Desember 2020 jam 6 sore bersama Pendeta Sugiarto dengan tema Sukacita dalam Kesederhanaan. Kebaktian Perayaan Natal, Jumat 25 Desember 2020 jam 7 pagi bersama Pendeta Muda Paulus Kalimbongan dan jam 9 pagi bersama Pendeta Muda Yulianto dengan tema Sukacita yang Besar. Kebaktian Tutup Tahun,
Kamis 31 Desember 2020 jam 6 sore bersama Pendeta Sugiarto dengan tema Menyongsong Pengharapan Baru dengan acara Perjamuan Kudus, pencanangan tema, dan persembahan akhir tahun. Kebaktian awal tahun, Jumat 1 Januari 2021, jam 7 dan jam 9 pagi bersama Pendeta Sugiarto dengan tema Menyongsong Pengharapan Baru dengan acara Perjamuan Kudus, pencanangan tema, dan persembahan akhir tahun. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara anggota Jemaat GKMI Sola Gracia yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan yang belum mendapat souvenir dari gereja dapat mengambil di ruang bawah atau menghubungi Bapak Juan. Persembahan akhir tahun akan dipergunakan untuk pembelian Videotron. Dan berikut jemaat yang berulang tahun seperti